Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Putra Raharja dengan NIM akhir 393. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu yang akan menjelaskan mengenai opsi saham. Jadi dari definisinya sendiri, opsi saham adalah hak untuk membeli atau menjual saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, biasanya digunakan sebagai insentif bagi karyawan perusahaan. Untuk jenis opsi sendiri itu terdapat dua ya, yang pertama opsi beli atau call option, memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua itu opsi jual put option, memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Next. Oke, selanjutnya yaitu terminologi opsi saham, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada exercise, harga yang telah ditentukan dalam kontrak opsi, di mana pemegang opsi dapat membeli atau menjual aset yang mendasarinya. Ini adalah harga target yang disepakati sebelumnya. Yang kedua ada expiration date, tanggal jatuh tempo kontrak opsi, yaitu batas waktu di mana pemegang opsi dapat menggunakan haknya setelah tanggal ini opsi menjadi tidak berlaku atau kadaluarsa. Terus yang ketiga ada premi opsi, harga yang dibayar oleh pembeli opsi kepada penjual opsi sebagai biaya untuk mendapatkan hak membeli atau menjual. Ini adalah harga opsi itu sendiri. Next. Selanjutnya mekanisme perdagangan opsi. Jadi mekanisme perdagangan opsi sendiri itu adalah cara atau sistem di mana opsi diperjualbelikan antara pembeli dan penjual. Mekanisme ini mencakup proses transaksi, penyelesaian, dan penjamin oleh lembaga tertentu. Nah, mekanisme perdagangan opsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada OTC market, yaitu perdagangan opsi yang dilakukan di luar bursa efek resmi. Kontraknya bisa dinegosiasikan secara fleksibel antara dua pihak. Terus opsi yang diperdagangkan bisa menggunakan bursa efek reguler atau bursa paralel non-reguler. Terus risiko default atau gagal bayar lebih tinggi karena tidak ada standar baku kontrak dan tidak ada lembaga penjamin. Terus mekanisme yang kedua yaitu OCC, lembaga clearing yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual opsi. OCC menjamin bahwa kedua belah pihak akan memenuhi kewajibannya. Jika pembeli opsi menjalankan haknya, OCC akan memastikan bahwa penjual opsi harus menyerahkan aset yang mendasarinya untuk call atau membeli aset untuk put. Dengan demikian, OCC mengurangi risiko gagal bayar dalam perdagangan opsi. Next. Oke, selanjutnya yaitu strategi perdagangan opsi. Nah, strategi perdagangan opsi sendiri adalah metode yang digunakan oleh investor untuk mengelola kontrak opsi, yaitu call option dan put option dengan tujuan menghasilkan keuntungan, melindungi portofolio, dan risiko memanfaatkan pergerakan harga pasar, atau mengatur tingkat risiko secara lebih efektif. Nah, strategi ini mengkombinasikan berbagai posisi opsi dan terkadang saham yang mendasarinya, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi pasar. Untuk strategi perdagangan opsi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, niche strategi atau juga dikenal sebagai uncover adalah strategi di mana investor menjual opsi tanpa memiliki posisi di aset yang mendasarinya, seperti menjual call option tanpa memiliki saham terkait. Strategi ini sangat berisiko karena potensi kerugiannya tidak terbatas. Terus yang kedua ada hedging, ya adalah strategi yang bertujuan mengurangi risiko kerugian akibat pergerakan harga yang merugikan. Contohnya itu seorang investor yang memiliki saham khawatir harga saham akan turun bisa membeli put option sebagai bentuk proteksi. Jika harga saham benar-benar turun, kerugian pada saham akan terkompensasi oleh keuntungan dari put option tersebut. Nah, jadi tujuan utama strategi ini bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan meminimalkan potensi kerugian pada portofolio. Terus yang ketiga ada straddle, terakhir yaitu strategi yang melibatkan pembelian atau penjualan call option dan put option secara bersamaan dengan harga strike dan tanggal jatuh tempo yang sama. Next. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai penjelasan dari opsi saham. Terima kasih.